dongeng seperti itu tentu saja amat besar. Sebagai catatan, ini hanya dari satu kanal YouTube saja. Padahal, terdapat puluhan kanal serupa. Kanal Fairy Tales versi bahasa Indonesia sudah ditonton sebanyak 162 juta kali selama 15 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam satu bahasa. Salam satu Nusantara. Pada jumpa kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang berada di saluran YouTube Tren Republika, di mana di dalam video tersebut ada sebuah dongengan anak-anak sebelum tidur yang mempunyai dua versi bahasa, ya tentunya bahasa Indonesia dengan versinya bahasa Melayu. Mengapa kita mereaksi video ini? Kita hendak mengatakan kepada warga seberang itu yang mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Yuk kita sama-sama simak video ini yang mengatakan itu bahasa Indonesia bahasa Melayu. Apakah berbeda? Apakah sama? Ragam bahasa yang diperkenalkan saat anak-anak amat menentukan perkembangan suatu bahasa. Hal ini pula yang membedakan perkembangan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu Malaysia. Kita hanya mengambil satu contoh saja, yakni dongeng terjemahan dari kanal Fairy Tales versi bahasa Indonesia. Lalu, kita bandingkan dengan dongeng serupa versi bahasa Melayu Malaysia. Menurut kami, bahasa Indonesia dalam dongeng ini lebih cantik dan indah ketimbang versi bahasa Melayu. Itu pendapat kami secara subjektif. Mungkin pula orang lain akan berpendapat berbeda. Coba saja kita simak. Kita mulai dulu dari versi bahasa Melayu Malaysia. Pada zaman dahulu, di sebuah kampung ada seorang gadis bernama Ella. Dia hidup bahagia bersama orang tuanya di sebuah rumah yang bagus. Malangnya, di suatu hari ibunya menyadari bahwa dia tidak akan hidup lama lagi, dan ia meminta anak perempuannya datang dan memberi nasihat padanya. Ella, anakku sayang, Mama harus pergi sekarang. Berbahagialah, bekerja keraslah dan jangan lupa untuk bantu orang lain. Mak, tolong jangan cakap macam tu. Mama akan sembuh tak lama lagi, Mak. Tetapi perkara tak berlaku seperti yang dia jangkakan. Ibunya meninggal dunia sejurus selepas selesai bercakap. Tidak, Mak. Tidak. Bapaknya lalu berkahwin semula sejurus selepas kematian isterinya. Ibu tiri Ella mempunyai dua orang anak. Pada mulanya mereka melayan Ella dengan baik agar mendapat kepercayaan penuh bapaknya. Nampaknya isteri baru saya sangat menyayangi Ella. Leganya. Beberapa hari setelahnya, ayah terpaksa pergi kerja jauh untuk tempoh yang lama. Ia memberi jaminan bahawa isteri barunya dapat menjaga Ella. Setelah ayah pergi, ibu tiri mula mendedahkan kebenarannya alam semula jadi. Ia memaksa Ella berpindah ke loteng dan tidur di atas katil yang reot. Lagi daripada itu, ia juga mengambil semua pakaian Ella yang cantik untuk anak-anaknya. Mulai sekarang ini bilik kau dan kau perlu lakukan semua kerja rumah. Jadi tak payah gunakan baju cantik. Itulah versi bahasa Melayu Malaysia. Nah, selanjutnya kita simak dongeng yang sama dalam bahasa Indonesia. Dikisahkan pada zaman dahulu kala, di sebuah desa hiduplah seorang gadis cantik bernama Ella. Dia hidup bahagia bersama orang tuanya di sebuah rumah yang bagus. Hingga pada suatu hari sang ibu jatuh sakit. Wanita itu merasa dia tidak akan dapat hidup lebih lama lagi. Untuk itu dia memberi nasihat pada gadis kecilnya. Ella anakku, ibu rasa ibu tak akan bisa bertahan.
Jalani hidupmu dengan bahagia. Jadilah pekerja keras dan jangan pernah lupa untuk membantu orang lain. Jangan katakan itu, Ibu. Jangan. Ibu akan segera sembuh. Tetapi tidak semua yang kita inginkan menjadi kenyataan, bukan? Ibu Ella meninggal dunia begitu ia selesai berbicara. Ibu. Tidak. Ibu. Tak lama setelah sang istri meninggal, ayah Ella kembali menikah. Ibu tiri Ella memiliki 2 anak. Pada awalnya mereka memperlakukan Ella dengan sangat baik, sehingga mereka mendapatkan kepercayaan penuh dari ayahnya. Sepertinya istri baruku sangat mencintai Ella. Aku sangat lega. Suatu hari sang ayah harus pergi jauh untuk waktu yang lama untuk sebuah urusan. Dia yakin istri barunya dapat mengurus Ella dengan baik. Begitu sang ayah pergi, ibu tiri Ella mulai menampakkan sifat aslinya. Dia memaksa Ella pindah ke loteng dan tidur di ranjang reot. Bukan hanya itu, ia juga mengambil semua pakaian indah Ella untuk anak-anaknya. Mulai sekarang, ini adalah kamarmu. Karena kau harus melakukan semua pekerjaan rumah, kau tidak perlu memakai pakaian yang bagus. Pengaruh dongeng seperti itu tentu saja amat besar. Sebagai catatan, ini hanya dari satu kanal YouTube saja. Padahal, terdapat puluhan kanal serupa. Kanal Fairy Tales versi bahasa Indonesia sudah ditonton sebanyak 162 juta kali selama 15 bulan. Adapun kanal serupa versi Malaysia ditonton 8 juta kali dalam waktu sekitar 7 bulan. Nah, dalam sebulan terakhir, penonton kanal versi bahasa Indonesia sebanyak 9 juta. Adapun kanal versi bahasa Melayu Malaysia ditonton sebanyak 2 juta. Oke, itu tadi teman-teman. Baru saja kita sama-sama simak video ini. Saya rasa di sini sangat jelas jauh berbeda bahasa Indonesia itu dengan bahasa Melayu. Yang mengatakan bahasa Indonesia, bahasa Melayu, berpikir ulang. Yang mengatakan bahasa Indonesia itu bahasa Melayu. Ya mungkin itu saja yang kami mau sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.